Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga kita dalam keadaan yang sehat ya. Kami dari kelompok 5 mata kuliah evolusi akan menjelaskan tentang perkembangan teori evolusi. Kelompok kami beranggotakan 8 orang. Ada Nia Susma Nur Khalifah, Indah Lailatul Adiyah, Dede Sobarwati, Uki Nufasari, Alfika Sabrina Oktareza, Bella Aprilia, Muhammad Aliuddin, dan Anggun Prihatin. Nah, sebelum kalian melihat video ini lebih lanjut, silahkan siapkan alat tulismu, karena setelah kamu menyimak video ini, saya berharap kamu dapat paham dengan materi ini dan dapat membuat resume yang nantinya dapat mempermudah kamu dalam belajar. Simak video ini baik-baik ya. Pengertian evolusi. Evolusi sebagai cabang biologi dalam rumpun sains, yaitu ilmu yang mempelajari tentang perubahan yang terjadi secara berangsur-angsur menuju arah yang sesuai dengan waktu dan tempat. Berdasarkan asal katanya, evolusi berasal dari bahasa Latin yaitu evolvo, yang artinya membuka gulungan, membuka lapisan, dan menguraikan. Berdasarkan arti kata evolusi berasal dari bahasa Inggris yaitu evolution, yang artinya perubahan atau perkembangan secara bertahap. Selanjutnya ada sejarah perkembangan teori evolusi. Selanjutnya yaitu ada sejarah perkembangan teori evolusi, yaitu sebagai upaya untuk menjelaskan fakta-fakta yang ada dan memadukan konsep esensial dalam teori evolusi, sehingga teori evolusi terus-menerus mengalami proses perkembangan dari waktu ke waktu. Dengan demikian, teori evolusi tidak bertentangan dengan agama yang ada di dunia. Teori evolusi modern dapat menjelaskan proses-proses yang terjadi pada masa lampau, meskipun sebagian masih bersifat hipotetik, namun berdasarkan fakta dan fenomena yang ada dan bukti-bukti asumsi yang kuat. Sampai saat ini, konsep utama dari teori Darwin mengenai evolusi adalah alam semesta, di mana teori ini dianggap oleh mayoritas komunitas sains sebagai teori terbaik dalam menjelaskan teori evolusi. Perkembangan teori evolusi seiring dengan fakta-fakta yang ditemukan dan dinamika perkembangan sains dan teknologi, bahwa teori evolusi mengalami evolusi bersamaan dengan terungkapnya bahwa bumi berputar mengelilingi matahari. Namun, dari hal tersebut banyak menuai tentangan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk mengetahui arti dari ilmu evolusi bagi mereka yang belum mengetahui makna sebenarnya dari teori evolusi. Teori evolusi dibedakan menjadi 3 bagian besar, yaitu yang pertama ada masa pra-Darwin, yang kedua masa Darwin, dan yang ketiga masa pasca Darwin. Teori-teori evolusi pada masa pra-Darwin. Yang pertama ada teori kreasionisme. Teori ini merupakan teori tentang penciptaan yang terjadi dalam sekali waktu hidup dan sekaligus lengkap. Tidak ada perubahan lagi, tidak ada evolusi, langsung selesai. Yang kedua ada teori katastropisme. Teori ini merupakan paham tentang keanekaragaman makhluk hidup dihasilkan oleh nenek moyang yang umum, dan muncul atau punahnya makhluk hidup disebabkan oleh bencana alam. Yang ketiga, ada teori gradualisme. Teori ini dikemukakan oleh ahli geologi Swedia bernama James Hutton pada tahun 1798. Paham tersebut menyatakan bahwa perubahan geologis berlangsung perlahan tapi pasti. Lalu ada teori uniformitarianisme. Teori ini dinyatakan oleh Charles Lyell pada tahun 1797 sampai 1875. Paham ini menyatakan bahwa proses-proses geologis ternyata menuruti pola yang seragam, sehingga kecepatan dan pengaruh perubahan selalu seimbang dalam kurun waktu. Dan yang terakhir adalah teori landmark. Teori ini juga dikenal dengan teori perolehan yang terwariskan secara genetik.
Pada awal abad ke-19, yaitu tahun 1809, Landmark memperkenalkan bahwa sifat fenotip perolehan lingkungan dapat diwariskan secara genetik. Dan ada tahapan masa pra-Darwin. Yang pertama adalah masa fiksisme. Para ahli hingga abad ke-18 beranggapan bahwa suatu organisme sesamanya adalah identik sebagai ciptaan Tuhan atau fix, tetap, bermaksudnya tidak berubah. Pada masa itu tidak pernah dipersoalkan mengenai hubungan kekerabatan antara satu organisme dengan organisme yang lain. Semua kegiatan biologis dianggap sesuai dengan semua ajaran yang sudah diturunkan dalam kitab-kitab melalui para nabi. Pada masa pra-Darwin terdapat masa fiksisme yang terdapat 4 tokoh teori. Yang pertama yaitu Aristoteles pada tahun 387 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles tersebut menyusun suatu skala atau tangga yang membahas bahwa semua kehidupan disusun berdasarkan tangga yang kompleksitasnya meningkat ke atas, dan spesies bersifat permanen, sempurna, dan tidak berkembang. Tokoh yang kedua yaitu Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Plato percaya pada dua dunia, yaitu dunia ideal dan abadi, serta dunia yang tidak sempurna. Dan kedua dunia tersebut dapat dipahami menggunakan alat indera manusia. Tokoh yang ketiga yaitu Supier pada tahun 1769 sampai 1832. Supier sendiri menyatakan bahwa yang penting adalah semua hewan dianggap sebagai suku dan suatu deret yang mulai dari hewan besar satu hingga sampai tingkat manusia, sehingga dikenal sebagai tangga dari alam. Dan tokoh yang terakhir adalah Carolus Linnaeus pada tahun 1707 sampai 1778. Beliau merupakan pencetus taksonomi, di mana beliau membuat ketentuan cara keteraturan posisi antara makhluk hidup berdasarkan persamaan sifat, dan mengelompokkan makhluk hidup tersebut ke dalam suatu kelompok berdasarkan garis. Yang selanjutnya di sini ada masa adaptasi dan transformasi dengan tokoh-tokohnya yang terdiri dari James Hutton, Malthus, Landmark, dan Charles Lyell. Yang pertama di sini ada James Hutton, dimulai pada tahun 1726 sampai 1797. Beliau merupakan ahli geologi Skotlandia yang menjelaskan bahwa sifat dan ciri geologis bumi dengan teori gradualisme. Menyatakan bahwa bentuk bumi dan lapisan-lapisannya merupakan hasil perubahan yang berlangsung secara bertahap, terus-menerus, dan lambat dalam waktu yang lama. Kemudian yang keduanya di sini ada Malthus. Malthus dimulai pada tahun 1766 sampai 1834. Beliau merupakan ahli ekonomi Inggris yang menyatakan bahwa populasi penduduk dunia bertambah menurut deret ukur, sedangkan jumlah makanan bertambah menurut deret hitung. Yang ketiga ada Landmark. Landmark dimulai pada tahun 1744 sampai 1829. Landmark mengemukakan pendapatnya melalui bukunya, dengan inti dari isi buku tersebut adalah bahwa pentingnya mempergunakan dan tidak mempergunakan alat tubuh tertentu. Dan yang keempat ada Charles Lyell yang dimulai pada tahun 1797 sampai 1875. Charles Lyell ini merupakan ahli geologi Skotlandia yang memadukan teori gradualisme Hutton ke dalam suatu teori yang dikenal dengan teori uniformitarianism atau keseragaman. Beliau berpendapat bahwa permukaan bumi terbentuk melalui proses bertahan yang dalam jangka waktu yang lama. Darwin terdapat dua masa. Yang pertama ada masa seleksi alam. Nah, tokohnya itu ada Darwin dan Wallace. Menurut teori evolusi tersebut, suatu organisme beraneka ragam dan alam yang akan melakukan seleksinya. Individu yang sesuai akan dapat bertahan, sedangkan yang tidak kuat akan mati. Nah, yang kedua ada masa teori genetika.
ilmu genetika berkembang dengan sangat pesat. Namun, keberadaan ilmu ini baru berjalan sejajar dengan evolusi sebagai dua disiplin, ilmu yang terpisah dan tanpa ada sangkut pautnya. Pasca Darwin, terdapat 3 pendapat. Nah, yang pertama, pada masa ini masyarakat lebih komunikatif dibandingkan pada masa sebelumnya, sehingga para ahli bisa melihat keterkaitan antara ilmu satu dengan yang lainnya. Nah, yang kedua, penemuan oleh Hugo dan lainnya pada awal 90-an dengan dorongan terhadap pemahaman bagaimana variasi terjadi pada sifat tumbuhan dan hewan. Seleksi alam menggunakan variasi tersebut untuk membentuk keanekaragaman dan sifat-sifat adaptasi yang terpantau pada organisme tersebut. Yang ketiga, dokumentasi fakta terjadinya evolusi dilakukan oleh cabang biologi yang dinamakan biologi evolusioner. Cabang ini juga mengembangkan dan menguji teori yang menjelaskan tentang penyebabnya evolusi. Menurut ahli paleontologi, ada 2 masa, yaitu masa teori sintetik. Salah satu tokohnya yaitu ada P.J. Darlington. Pendapat ini mendapat dukungan dari sebagian besar ahli biologi terkemuka di dunia, misalnya Theodosius Dobzhansky yang telah berjasa dalam merangkum begitu banyak fenomena evolusi dari berbagai macam disiplin biologi. Hal ini menyebabkan teori evolusi masuk dalam masa baru yang kemudian dikenal sebagai teori sintetik evolusi. Nah, masa yang kedua yaitu masa evolusi modern. Salah satu tokohnya ada R.A. Fisher. Setelah ditemukannya struktur DNA dan majunya perkembangan komputer, maka teori evolusi pun mengalami kemajuan yang pesat. Dengan analisis DNA, maka segala kemungkinan yang dahulu mustahil kini dapat dilakukan, paling tidak secara teoritis. Dengan demikian, maka kemajuan dalam bidang evolusi pun dijabarkan secara matematis, dan komputer pun memegang peranan yang penting untuk menunjang kemajuan teori evolusi. Kelompok pemikir pada masa evolusi modern. Nah, di sini juga kelompoknya dibagi dengan 2 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok neteralis. Menurut pemikiran kelompok ini, apabila seleksi pada suatu mutasi tidak ada, maka suatu spesies tidak akan dengan mudah punah, sehingga proses hilangnya suatu alel hanya bergantung pada arus genetik dan kecepatan mutasi. Argumentasi pemikiran neteralis didukung dari hasil analisis sejumlah spesies di dunia. Ternyata sebagian besar gen yang diteliti memiliki puluhan alel. Nah, di sini ada kelompok yang kedua yaitu kelompok seleksionis. Menurut pandangan kaum seleksionis, seleksi merupakan suatu mekanisme yang harus terjadi. Tidak ada alel yang memiliki kemampuan yang sama, meskipun beberapa alel kelihatannya tidak berpengaruh oleh suatu keadaan. Tidak berarti pada keadaan yang lain, semua alel tetap tidak terkena seleksi. Prinsip dasar yang dianut dalam menerangkan teori evolusi. Evolusi adalah ilmu yang mempelajari perubahan-perubahan yang berangsur-angsur menuju kepada kesesuaian dengan waktu dan tempat. Jadi, pada dasarnya evolusi tidak akan pernah membuktikan bagaimana kera menjadi manusia. Teori evolusi yang hanya didasarkan atas data fosil tidak pernah dapat menerangkan dengan lengkap mengenai apa yang terjadi pada masa yang telah silam. Oleh karena itu, dalam mempelajari evolusi suatu organisme, biasanya para ahli menggunakan metode pendekatan dan bukan dengan pembuktian. Dengan mempelajari proses perubahan sejumlah ciri tertentu, maka dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai proses evolusi. Suatu organisme yang sudah punah dapat mempunyai ciri yang relatif maju, sedangkan suatu organisme yang masih hidup sampai sekarang dapat mempunyai sejumlah ciri yang primitif. Konsep-konsep terpenting dalam ilmu evolusi. Pertama, perubahan evolusi adalah perubahan komposisi genetik
suatu populasi pada satuan waktu tertentu. Yang kedua, alam mengarahkan evolusi dari populasi suatu organisme. Yang ketiga, seleksi alam adalah satu-satunya kekuatan yang mengarah pada adaptasi suatu organisme. Yang keempat, seleksi alam hanya akan mengubah komposisi genetik suatu populasi apabila kondisi lingkungan cocok dengan alel yang tersedia. Yang kelima, bumi berumur sangat tua, kehidupan berusia sedikit lebih muda dari bumi, dan kehidupan di muka bumi berubah dari kurun waktu ke waktu. Banyak juga kelompok organisme yang muncul. Kebanyakan organisme yang hidup pada masa lalu kini sudah punah. Yang terakhir, proses seleksi alam yang sangat spesifik akan mengarah pada terbentuknya jenis baru atau organisme yang baru. Perkembangan teori evolusi tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan serta sejarah perkembangannya yang merupakan sebuah proses panjang, tumbuh dan berkembangnya ilmu pengetahuan itu sendiri. Pada setiap fase evolusi, perkembangan ilmu pengetahuan muncul sesuatu yang baru dan memiliki karakteristik di setiap masanya. Dengan demikian, perkembangan ilmu pengetahuan dapat diperiodisasikan sesuai dengan dinamika yang ada, yaitu periode Yunani kuno, periode Islam, periode Renaissance dan modern, dan periode kontemporer.